Salam jumpa kembali pemirsa CTV Sumatera di rumah. Pada kesempatan bertandang santai bertamu kali ini kita berkesempatan berbincang-bincang dengan Ibu Erlina. Beliau adalah Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat. Kunjungan CTV Sumatera diterima di Anjungan Rumah Adat Kabupaten Pesisir Barat di Arena Pekorwai Halim belum lama ini. Untuk diketahui pemirsa, Ibu Erlina lahir di Penengahan Krui, Pesisir Barat, 18 Agustus 1975, berumur 44 tahun. Adalah Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat pertama. Ia juga merupakan wanita pertama yang menduduki pos jabatan tersebut. Ibu Erlina berhasil menjadi Wakil Bupati bersama dengan Agus Istiqlal setelah memenangi pemilihan umum Kepala Daerah Pesisir Barat 2015 pada 9 Desember 2015. Ia merupakan wanita kedua yang menduduki sebuah jabatan di daerah setelah Bupati Lampung Timur saat ini. Kesempatan bertamu pada episode kali ini banyak membahas seputar laju pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Pesisir Barat selama ini. Di bawah kepemimpinan Bupati Agus Istiqlal dan Wakil Bupati Erlina, terutama untuk mensejajarkan pencapaian program pembangunan dengan kabupaten lain di Provinsi Lampung, berbagai program pembangunan dilakukan dengan skala prioritas untuk sejumlah sektor seperti perhubungan, pariwisata, pemukiman, dan perumahan, kesehatan, informasi, dan komunikasi serta perdagangan. Pada sektor perhubungan, sepanjang tahun 2019, Pemkab Pesisir Barat berhasil membuka jalur penerbangan domestik dengan menggandeng perusahaan penerbangan Wings Air. Pembukaan jalur penerbangan Bandara Internasional Raden Intan II menuju Bandara Taufik Kimas, Pesibar, bertujuan memperlancar akses kunjungan wisatawan ke kabupaten setempat. Pembangunan sektor pariwisata juga masuk dalam prioritas terutama potensi wisata baharinya. Untuk memaksimalkan pengembangan pemanfaatan potensi pariwisata tersebut, Pemkab Pesisir Barat menyelenggarakan event tahunan berupa kejuaraan surfing internasional Krui Pro pada tahun 2019. Event tersebut masuk dalam 100 kalender pariwisata Kementerian Pariwisata. Untuk lebih jauh lagi, mari kita ikuti perbincangannya. Waspada virus, cuci tangan yang benar, hindari kerumunan, dan jaga daya tahan tubuh. Minum Bintang 7 Panas Dalam 3 kali sehari dengan vitamin C ASLI, alang-alang, selasi, lidah buaya. Panas dalam lewat, daya tahan tubuh kuat. Barat itu selain ada surfing, ada apa lagi? Ya, jadi selama
pagi menjelang siang ini ya. Iya. Semua pemirsa CTV di manapun berada. Jadi memang ini jadi tanggung jawab yang luar biasa buat penyelenggara negara atas nama pimpinan daerah di pesisir barat untuk memperkenalkan melakukan promosi yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat agar semua orang itu kenal Krui gitu loh. Semua orang itu kenal dengan pesisir barat. Nah, setelah orang tahu apa sih itu pesisir barat gitu ya, apa yang ada di dalam pesisir barat ini kok kayaknya Bu ini kalau bicara itu kayaknya menarik banget gitu lah. Ternyata memang setelah semua orang hadir, datang dan berkunjung ke pesisir barat, memang itu adalah wilayah atau tempat tujuan wisata yang memang sangat menarik untuk dikunjungi. Artinya bukan hanya dikunjungi sekali, tapi berkali-kali gitu loh. Artinya orang yang datang itu pengen datang lagi, pengen datang lagi. Nah ini yang kita berharap dengan promosi pesisir barat menjadi tujuan wisata di Provinsi Lampung ini bisa meningkatkan seluruh kegiatan, ya kan? Seluruh kegiatan masyarakat yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, yang utama adalah wisatanya dong gitu. Nah, jadi pesisir barat ini kan bukan hanya wisata bahari. Ya kalau wisata baharinya memang kalau kita sudah nyampe ke pesisir barat itu Masya Allah gitu ya, indahnya itu Pantai. Indah pantai pesisir barat itu sepanjang 210 km. Jadi panjangnya pesisir pantai pesisir barat ini 210 km dengan spot-spot wisata yang memang sangat menarik, indah dipandang. Ini ada mungkin masukan buat pemirsa di CTV. Di pesisir barat itu benar kata Ibu Erlina tadi, selain ada pantai yang panjang, kita ada buat surfing ya Bu ya? Ya. Nah, Jadi saya mau jelasin soal spot-spot wisata yang ada di pesisir barat. Jadi spot wisata yang memang sudah mendunia ini, yang kita jelasin yang mendunia iya, itu, benar. yang mendunia itu adalah Tanjung Setia. Tanjung Setia itu adalah tempat khusus di mana memang lokasi atau daerah itu sudah disiapkan sejak lama untuk tempat wisatawan mancanegara bersurfing, bersatu dengan alam, berselancar gitu. Jadi memang pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat sangat mendukung ini dengan kita menggelar event tahunan international surfing. Jadi memang event international surfing ini sudah kita lakukan tiap tahun dan diikuti lebih dari 25 negara. Jadi dari sekarang dari QS 1000 naik jadi 1500, 3600 gitu ya. Dan kita kepengen tadinya di 2020 sudah kita jadwalkan mau surfing internasional QS 3600 gitu ya. Artinya itu kan pesertanya hampir kalau kemarin kan lebih dari 25 negara ya. Ini pengen memang di bawah 100 negara. Karena memang keinginan para pesurfing internasional, apalagi ini cabur, udah jadi cabur surfing ini. Jadi memang minat masyarakat untuk bersurfing di pesisir barat Krui ini memang sangat tinggi, khususnya wisatawan mancanegara. Tapi karena memang masa pandemi, kita undur dan memang sekarang kan lagi ditutup semua penerbangan, tapi tidak menghilangkan giroh masyarakat lokal untuk bersurfing, karena memang Tanjung Setia ini salah satu dari 11 spot surfing di pesisir barat ini tempat surfing paling panjang. Itu hampir 200 meter dia ombaknya itu. Ya, dan ada ini masukan dari teman-teman juga itu
real gelombang itu ya Bu, itu Iya. bisa mencapai 10 malah bisa 10 meter katanya buat pesurfing itu. Iya, ya begitulah gitu. Bagi yang pecinta surfing tahu benar gimana Iya. seluk-beluk laut yang indah gitu Iya. untuk mereka berselancar, ya kan, menyatukan hobi dan apa namanya keinginan mereka untuk bersama dengan laut di pesisir barat. Nah, kalau kita lebih spesifik, biasa pertandingan itu di bulan apa itu? Bulan April. Bulan Di April. bulan April setiap tahun. Bulan Jadi April memang itu tahun ombaknya lagi kemarin bagus ya Bu, di tahun April ya. kemarin kalau tidak salah itu yang memenangkan lomba itu dari Jepang. Memenangkan event internasional surfing itu kan Menteri Pariwisata juga kan pernah hadir ke pesisir barat untuk ke acara event internasional surfing ini, dan tadinya kita sudah menjadwalkan Menteri Pariwisata untuk 2020 untuk hadir ke pesisir barat, tetapi karena memang pandemi semuanya kita tunda. Akan kita mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, akan kita lakukan di tahun depan di 2021. Jadi memang pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sangat mendukung soal pengembangan pariwisata, khususnya untuk kalau masuk di cabang olahraga surfing lah ya Surfing, gitu ya. Nah jadi memang kita kepengennya ini Mas Alung, olahraga surfing ini bukan hanya mendunia, tetapi juga kita pengen mendunia juga buat masyarakat pesisir barat gitu. Khususnya Lampung lah Ibu ya. Iya. Lampung besar banget kan. Jadi memang buat teman-teman atau apa sih pecinta olahraga yang senang untuk di laut, kita apa namanya persilakan untuk hadir, berkunjung, berlatih di pesisir barat. Itu memang tempat yang paling ya. Apabila kita terus lagi kan bisa kita mampir di Mandiri Beach, di pantai Mandiri, kemudian nanti kita bisa terus ke Labuhan Jukung, ke pusat kota pesisir barat di kota Krui-nya, kemudian bisa terus ke arah pesisir utara. Itu luar biasa indahnya gitu loh. Jadi buat betah banget deh kalau ke Krui gitu. Recommended banget ya, Bu, ya. Recommended banget. Jadi bisa juga kita merasakan hadirnya di pesisir barat ini disambut sama lumba-lumba. Nah, kalau kita masuk ke destinasi unggulan pesisir barat yaitu Pulau Pisang. Pulau Pisang. Iya, Oke. Banana Island Banana ya. Island. Itu tempat nyelamnya bagus. Kita disambut dengan lumba-lumba, ribuan lumba-lumba nyambut kita ke pesisir barat itu. Sampai di Pulau Pisang kita bisa nyelam. Iya, snorkeling. Ya, snorkeling, kemudian kita juga bisa menikmati keindahan alamnya. Di situ di Pulau Pisang itu ada Sumur Putri. Iya. Jadi kalau Sumur Putri itu kalau yang bapak-bapak atau bujang-bujang atau pemuda itu kalau cuci muka itu bisa bercahaya gitu. Nah, kalau ini kan yang disenengin sama ini kan. Jadi itu ya Bu, anak-anak kelebihannya. gadis. Nah, Iya, itu kalau bisa sudah nyampe ke dicatat Pulau teman-teman Pisang nanti ya. kalau mampir ke Sumur Putri bisa mandi, kata Ibu Ya, bisa mandi. menambah aura ya Bu ya. Iya, Nah, bisa menguatkan aura, menambah muka kita bersinar. Yang masih jomblo bisa cepet dapet jodohnya. Dan banyak lagi. Nah, pastinya kalau berbicara tentang pesisir barat nggak ada habisnya ya. Nggak ada Bisa habisnya, ke Bali, pokoknya gitu. bisa. Nah, pastinya Ayo. selain Bali mungkin ada kita terkenal kayak ini nih Bu. Apa? Oh iya. Nah, ini Ini salah sukanya satu. pemancing ini juga. Betul. Jadi memang di pesisir barat ini karena kami adalah Samudra Hindia. Samudra Hindia ini kaya dengan ikan yang luar biasa. Nah, salah satu ikan yang paling banyak di pesisir barat itu adalah Blue Marlin. Blue Marlin. Nah, Blue Marlin di pesisir barat itu dia punya sirip ini. Dia muncul ini kemudian dia bisa terbang. Kayak ikan yang di Indosiar itu loh. Ya kan? Iya. Nah, itulah ikan hari-hari yang karena memang banyak sekali, jadi memang yang dikonsumsi masyarakat Berarti hari-hari itu langka ya Bu, mungkin banyak ya. Jadi banyak. kalau kita ke sana ada sop marlin itu Iya, udah kayak makanan sop sehari. marlin, kemudian sate, Baksonya blue juga marlin, sampai ada. bakso, pempek, Saking semua kita banyaknya ya. olah ya biar
kita bisa berkreasi. Ini kan kreativitas masyarakat untuk membangun, memberikan citra yang baik buat, karena harus dirasa juga kan. Ternyata pariwisata itu kan harus dirasa. Dirasa itu lewat kulinernya. Nah, itu yang bikin betah ya, Bu. Nah, kalau udah ngerasa enak, nah udah menyatu kan, pengen lagi gitu. Bro, emang aman minum extra jus setiap hari? Aman dong. Ini kan udah dapet izin dari Bepom. Emang nggak bikin sakit? Lalu jangan langsung bisa sendiri dong. Lo baca dong kandungannya. Ginseng Korea, Royal Jelly, dan kaya akan vitamin. Tapi kan... Masih belum puas juga. Udah mendingan lo nonton IGTV Extra Joss. Nah buat kalian, jangan lupa pantengin terus IGTV-nya Extra Joss. Wisata di pesisir barat itu selain wisata bahari, wisata bahari tadi komplit ya. Ada mulai dari surfing, laut, tempat-tempat indah, spot dan lain-lain. Kita punya wisata alam. Wisata alam kalau kita bosen di laut, ada air terjun, ya kan? Ada tempat-tempat sungai-sungai, daerah aliran sungai besarnya pesisir barat yang bisa dikunjungi gitu ya. Sudah ada lah, kita kerjasama dengan pihak hotel untuk dan travel agent untuk mengunjungi tempat-tempat yang kita datangi. Kemudian kita juga bukan kepengen dia memang sudah kembangkan wisata kulinernya. Gitu. Ya, ada wisata religi, wisata religinya misalnya Gua Matu. Ada wisata ziarah juga ada. Akses daratnya bagus. Ya, akses daratnya bagus. Kita juga sudah akan kita buka kembali penerbangan karena memang kemarin kan di pandemi ini kita tutup. Nah, akan kita buka lagi di bulan Agustus ini untuk penerbangan menuju Krui lewat Bandara Muhammad Taufiq Kemas. Jadi ini memang kita buka semua akses menuju ke pesisir barat. Kalau buat jalur pakai protokol kesehatan pastinya. Buat jalur aman, buat teman-teman itu view-nya keren banget. Jadi kalau kita bisa ada lewat Bandar Lampung, bisa lewat hutan kawasan juga ya, Bu ya? Oh iya, kita punya hutan kawasan itu. Di situ ada bawa pisang ya. Kalau pisang banyak monyet itu mereka sudah nungguin teman-teman yang lewat darat ya, itu. Mungkin dari arah Sumatera Selatan juga lebih keren nih jalurnya. Oh iya, lewat Bengkulu. Dari Danau Ranau, dari Lampung Barat. Itu memang banyak wisatawan kita dari situ, dari Jambi, dari Palembang, pokoknya daerah Sumsel itu sampai ke pesisir barat. Mereka dari Danau Ranau, kan ada danau, Danau Ranau, terus itu mereka ke pesisir barat. Itu view-nya keren banget. Ketemu Lampung Barat. Lampung Barat itu kabupaten induknya pesisir barat dulu, besarnya dari Kabupaten Lampung Barat. Memang kita punya ajakan lah. Negeri kami ini kan memang penuh dengan ulama. Jadi memang kita punya ikon negerinya para Saibatin dan ulama. Di depan kan jadi kita punya ikon, slogan lah istilahnya. Slogan ya, negeri para Saibatin dan para ulama. Jadi kalau mau ke Krui, kalau Bu Wapub dan seluruh jajaran itu pasti ngajaknya ayo ke Krui. Ijami Krui. Ijami Krui ya kan. Ayo ke Krui karena memang nggak nyesel deh kalau sudah ke Krui. Di masa pandemik ini untuk terus berjalan ke era new normal ini gitu. Jadi kita berusaha memang melakukan kegiatan mengedepankan protokol kesehatan. Kita tetap jaga jarak gitu dan lain-lain, tetapi aktivitas semuanya bisa berjalan. Jadi harapannya memang ekonomi yang tadinya mungkin terpuruk seluruh Indonesia sekarang sudah perlahan-lahan mulai membaik ya. Karena pesisir barat adalah daerah kabupaten daerah tertinggal yang kemudian ada lomba inovasi daerah kemarin mendapat posisi nomor 3 untuk kabupaten daerah tertinggal gitu untuk
penanganan COVID-19 di pasar tradisionalnya yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Dan banyak lagi prestasi Kabupaten Pesisir Barat yang kita upayakan untuk terus bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Bukan hanya Indonesia deh, kita dunia internasional bisa merasakan anugerah terindah ya dari Kabupaten Pesisir Barat dengan ibu kota atau kota Krui di Pesisir Barat. Ayo ke Krui, Ijamit Krui. Jadi ya, itu kata ibu langsung, ibu ya. yang mengundang kita, jadi jangan ragu-ragu. Nah, mudah-mudahan ada lain waktu lagi bisa ngobrol dengan ibu lagi. Ya. Nah, kita pengen sosialisasi ke ini Bu, satu lagi buat teman-teman yang menyaksikan CTV, lebih akrab nanti ke Ibu Erlina. Jadi silakan, mungkin masukkan aja Bu. Oh gitu. Jadi kalau saya memang menjalankan pemerintah ini kita buat mudah, kita buat simple. Yang memang punya kontak saya langsung bisa saya dan jajaran pemerintah juga membuka seluas-luasnya gitu. Kalau memang teman-teman punya akses, tinggal hubungin kita, nanti kita bisa sharing apa sih yang bisa kita saling bantu untuk kemajuan wisata khususnya yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Dan tentu kalau wisata ini bisa meningkatkan ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat. Oleh karena itu saya mengajak seluruh komponen masyarakat bagi yang pengen jenuh ya karena tadinya di rumah aja mau wisata jalan-jalan, kita ayo ke Krui, ayo kita hadir datang berkunjung ya ke Pesisir Barat, berwisata, kemudian berbelanja di Kabupaten Pesisir Barat. Saya yakin semua yang hadir ke Pesisir Barat ini akan merasakan kenyamanan. Intinya kalau gitu udah Kenyamanan nyaman kan pasti ketagihan. kalau gitu udah nyaman pasti betah ya. Betah banget di situ. Kita juga sudah instruksikan ke penginapan, maksud saya hotel-hotel yang ada di Kabupaten Pesisir Barat memang sekarang untuk membuka dan standar pun kemudian mungkin untuk ada standar Nusantara lah. Ya, spesial paket. Iya, spesial paket. Juga. Pastinya spesial paket itu ada spesial harga dong gitu loh. Dengan ada pelayanan mendengar tetap diskon bagus. pasti. Iya. Kalau biasanya misalnya tinggi sekitar 400 itu 450. Ya, ini paketnya ini saya sudah instruksikan ke pemilik-pemilik hotel lewat Dinas Pariwisata itu bisa ditekan, ada yang 250 gitu kan, ada yang ini teman-teman membuka ya kan. Ya yang pasti ayo kita semua berkunjung ke Pesisir Barat. Demikian pemirsa CTV Sumatera, kesempatan bertamu untuk edisi kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menjadi pemacu untuk memacu inspirasi dan kreasi di masa yang akan datang. Sampai jumpa.